Terima kasih Bu Elias untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan renungan singkat pada malam hari ini dalam persekutuan doa. Terima kasih Bapak Pendeta Mesak yang boleh memberikan kepercayaan untuk saya bisa berbagi firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya juga mengucap syukur dan terima kasih untuk seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Waru cabang Malang. Senang, sukacita bisa bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa menyerahkan renungan kita pada malam hari ini kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang Kau percayakan bagi kami, Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan bersepakat di dalam Engkau untuk bersekutu dalam persekutuan doa. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami ketika kami bersama-sama hendak dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing serta menguasai setiap kami di tempat kami masing-masing, sehingga sungguh kami memiliki hati, memiliki pikiran yang hanya tertuju kepada Tuhan dan menyediakan tubuh kami untuk kami boleh duduk diam tenang di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, jangan takut ya, jangan takut, Tuhan menyertai ya. Jadi jangan takut, Tuhan menyertai. Nah, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini itu diambil dari 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal yang pertama ya, pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. Jadi 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Rasul Paulus memberikan suratnya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, bagaimana beliau adalah seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Meskipun Timotius ini masih muda, tetapi dia luar biasa dipakai Tuhan untuk boleh menggembalakan umat yang Tuhan percayakan. Dan di dalam kemudaannya itu, di dalam minim pengalamannya akan penggembalaannya itu, bagaimana Paulus ya memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah dorongan yang luar biasa kepada Timotius. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, sekali lagi, di sana dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pandemi COVID-19 ini memunculkan ya beberapa atau berbagai ketakutan. Orang mulai khawatir ya pada virus corona ini. Meskipun ada sebagian orang juga yang tidak percaya dengan adanya virus corona ini. Ya, ada yang mengatakan ini
hanya bagian dari politik saja. Ada yang mengatakan ini sebuah konspirasi yang sesungguhnya ini tidak jauh beda dengan virus flu ya yang lain. Nah, namun demikian ada sebagian besar orang juga yang khawatir pada virus corona yang itu menjadi bagian dari ketakutan tersendiri. Sehingga kalau kita perhatikan juga orang mulai was-was ya dengan kesehatannya. Kalau dulu kesehatan itu dianggap sesuatu yang biasa, sekarang kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Ya itu sebabnya tadi Pak Kasjaya ya mengucap syukur ya kepada Tuhan. 1 tahun yang lalu ya Tuhan berkarya begitu hebat dan luar biasa. Ya coba kalau itu terjadi pada saat pandemi ini ya Pak Kasjaya, pasti situasinya akan berbeda ya, tidak mudah. Kalau dulu masih bisa dikunjungi ya oleh keluarga, oleh jemaat ya. Kalau sekarang Saudara tidak bisa ya, di Rumah Sakit Baptis Batu satu pasien hanya boleh ditunggu oleh 1 orang saja, dan itu tidak boleh dijenguk ya oleh keluarga kerabat yang lain ya karena pandemi ini. Nah, sehingga itu menjadi bagian yang istimewa, sehingga kesehatan bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa. Kesehatan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu Saudara, kita dengar orang batuk itu biasa. Wah, sekarang kita dengar orang batuk, wah pikiran kita sudah kemana-mana. Ya, jangankan orang itu yang takut, ya kita sendiri pun takut ya. Ketika dengar ada saudara kita yang batuk-batuk, pasti arahnya kita adalah wah ini COVID ini ya. Apalagi kalau disertai demam ya. Apalagi kalau bapak-bapak ini biasanya kalau sarapan pagi ya sudah disediani masakan yang terbaik ya oleh ibu-ibu. Lalu bapaknya bilang, loh ini kok enggak ada rasanya masakannya. Kok enggak bisa mencium baunya ini kok. Waduh, kalau sudah seperti itu ibunya langsung saja panggil ambulan. Ya. Panggil ambulan, karena bisa jadi, wah ini gejala COVID gitu ya. Padahal bapaknya bercanda ya, gurau. Nah jadi artinya kesehatan itu menjadi sesuatu yang menakutkan, Saudara. Orang takut kena COVID. Ya, gereja kami sedang bergumul di pos PI kami ada 3 orang ya yang kena COVID-19. Jadi 1 sudah dipanggil Tuhan ya, 1 sudah dipanggil Tuhan, yang 1 sudah pulang ke rumah tapi masih isolasi mandiri, dan yang lainnya masih menunggu hasil swab. Nah, jadi itu tidak mudah, Saudara. Mereka takut ketika mereka harus dikucilkan, ya. Mereka takut ketika mereka harus diisolir. Mereka takut ketika mereka harus menghadapi masyarakat yang tidak bisa menerima dengan mereka. Belum lagi ada ketakutan yang lain ketika kita dianjurkan untuk memakai masker, ya. Memakai masker sekarang ini bukan lagi sesuatu yang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai, tetapi sesuatu yang harus dipakai. Bahkan standar masker yang dipakai pun itu terus mengalami perubahan terkait kebijakan. Kalau dulu cukup masker yang 1 lapis itu sudah diperbolehkan, tetapi sekarang diharapkan itu bisa memakai masker yang 3 lapis, ya, masker 3 lapis atau masker bedah. Namun di satu sisi banyak orang yang mengalami ketakutan untuk memakai masker karena mereka beranggapan kalau memakai masker maka asupan daripada oksigen itu kurang ke paru-paru. Nah, jadi ada yang punya pemahaman seperti itu sehingga mereka takut pakai masker. Padahal sesungguhnya itu tidak berpengaruh, Saudara. Secara medis ketika kita memakai masker itu tidak mengurangi kadar oksigen ya yang masuk ke dalam paru-paru. Karena masker itu dibuat, didesain itu sudah dengan perencanaan yang begitu matang. Nah, namun demikian banyak orang yang mengalami ketakutan untuk memakai masker. Ya, jadi itu sebabnya saudara-saudaraku
memakai masker menjadi bagian ya, menjadi bagian dari salah satu protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Ya, ingat 3M. 3M itu apa? Jadi jangan lupa untuk mencuci tangan. Yang kedua, jangan lupa untuk memakai masker. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menjaga jarak. Nah, jadi itu adalah 3M yang harus kita ingat ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, kecuali di rumahnya masing-masing ya, seperti para keluarga yang ikut ibadah doa ini tidak perlu untuk menjaga jarak ya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya ya. Jadi nanti jangan sampai kalau wah ini 3M menjaga jarak, waduh berarti kita harus menjaga jarak. Tidak kalau untuk dalam keluarga sendiri. Tetapi saudara-saudaraku ini fakta. Ya, ada banyak orang yang mengalami ketakutan ketika memakai masker. Lalu kemudian juga banyak orang ketakutan terkait ekonomi, ya. PHK itu di mana-mana terjadi, ya, pengurangan pekerja itu terjadi, sehingga itu berimbas pada perekonomian. Jadi virus corona ini menyebabkan PHK, menyebabkan kehilangan pekerjaan, ya, pekerjaan ekonomi terdampak karena virus corona ini, sehingga itu menjadi ketakutan tersendiri, ya, ketakutan tersendiri. Sehingga ketika banyaknya pengangguran, maka yang terjadi apa? Aksi kejahatan semakin marak. Ini menjadi sesuatu yang juga menakutkan ya. Ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Jadi curanmor ya, ini lagi musimnya curanmor, di mana-mana curanmor. Ya, di mana-mana curanmor, bukan hanya motor tetapi juga mobil, dan secara terang-terangan ya para aksi kejahatan ini melakukan kejahatannya. Nah, jadi artinya ini juga menjadi bagian yang menakutkan ya, aksi kejahatan itu menjadi semakin marak rasanya. Ya, kemana-mana tidak aman, ada perasaan was-was, ada perasaan khawatir. Belum lagi kendala pembelajaran daring ya, pembelajaran secara online untuk anak-anak itu juga menjadi ketakutan tersendiri ya, itu juga menjadi ketakutan tersendiri, dan itu bisa memunculkan stres. Belum lagi saudara, ketakutan akan masa depan. Tanda tanya besar. Ini masa depanku seperti apa pandemi ini? Masa depan cerahkah atau masa depan yang suram? Penuh dengan tanda tanya. Tanda tanyanya bukan tanda tanya kecil, tetapi tanda tanya besar. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri saudara bahwa pandemi COVID-19 ini memunculkan ketakutan. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mengalami ketakutan ya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, kita tahu bahwa ada angin segar gitu ya, pada bulan November nanti akan dibagikan vaksin ya kalau Tuhan menghendaki. Tetapi apakah itu menjadi jaminan atas semuanya? Ternyata juga tidak. Itu hanya mengurangi resiko saja ya. Hanya mengurangi resiko saja. Ketika seorang sudah divaksin, apakah tidak akan kena COVID? Tidak juga, ya tidak juga. Itu tidak menjamin. Tetapi itu akan mengurangi resiko yang terjadi ketika mereka mengalami COVID, mereka tidak mengalami kondisi yang parah, ya, tidak mengalami kondisi yang parah. Nah, jadi saudaraku, ini fakta bahwa pandemi COVID-19 ini memunculkan ketakutan. Nah, itu sebabnya kita perlu waspada ya. Kita perlu waspada dengan kesehatan mental kita. Karena ketakutan itu bisa menyebabkan gangguan mental ya di dalam diri kita. Jadi gangguan mental ini bisa membuat kita depresi ya. Gangguan mental ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang psikosofrenia ya gitu ya. Bisa menghasilkan kecemasan, bisa menghasilkan bipolar ya, dan lain sebagainya, dan itu sangat merugikan ya, sangat merugikan, dan itu tidak mungkin ya mendatangkan sukacita, itu tidak mungkin mendatangkan damai sejahtera ya.
Jadi mulai terjadi ya hambatan-hambatan dalam konteks biologis dan juga psikologis ya. Jadi kalau kita mengalami gangguan mental, saudara, imunitas tubuh kita pasti tidak akan baik, tetapi imunitas tubuh kita pasti akan jelek. Nah, kalau imunitas tubuh kita jelek, pasti dengan mudah kita akan dapat diserang oleh yang namanya virus ataupun bakteri. Ya, kita akan mudah sekali mengalami yang namanya sakit. Nah, itu sebabnya itu menjadi kewaspadaan yang harus ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang ketakutan, ketakutan itu adalah tanggapan emosi ya terhadap sebuah ancaman atau suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Nah, jadi ketakutan itu adalah sebuah tanggapan emosi terhadap sebuah ancaman. Ketika kita melihat bahwa situasi sekarang ini adalah sebuah ancaman, maka ada sebuah tanggapan emosi. Nah, ketakutan itu menjadi bagian di dalamnya. Itu adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Nah, ketakutan ini apakah sesuatu yang wajar atau sesuatu yang tidak wajar? Menurut saya, ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi itu bisa menjadi tidak wajar, saudara. Nah, itu sebabnya dari sudut psikologis, ketakutan itu adalah wajar. Kenapa? Karena itu adalah salah satu emosi dasar manusia. Selain kebahagiaan, selain kesedihan, dan selain kemarahan. Ya, itu semuanya ada di dalam diri manusia. Manusia itu ada bahagia. Manusia itu ada sedih. Manusia itu ada marah. Dan di dalam diri manusia itu juga ada ketakutan. Nah, dalam taraf-taraf tertentu, ketakutan itu sekali lagi saya katakan itu wajar. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika ketakutan itu menjadi masalah besar, ketika dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan itu, sukacita dan damai sejahtera kita akan terampas. Jadi kalau sesuatu yang wajar kemudian menjadi yang tidak wajar, itu akan menjadi masalah, itu akan menjadi persoalan. Jadi ketakutan itu wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika dibiarkan berlarut-larut. Ketika tidak di-manage ya, dengan baik, dengan tepat, dibiarkan berkepanjangan, sehingga dengan seperti itu akan menguasai diri kita, akan membelenggu diri kita, dan akan merampas sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal saudara, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah keadaan tetap. Wah, itu adalah keadaan tetap. Tetapi itu bisa seakan-akan terampas ketika hidup kita itu dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini perlu kita waspadai. Nah, kebenaran firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan memberikan kepada kita ini bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya, sesuai dengan ayat nas kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Artinya, saudara-saudara, bahwa rasa takut itu bukanlah berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan rasa takut kepada kita. Karena itu sebagai orang percaya tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan. Ini beda pengertiannya dengan takut akan Tuhan. Beda ya.
beda konteksnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini berbicara tentang situasi, ini berbicara tentang sebuah kondisi, ini berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang itu bisa menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Dan pada dasarnya Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan. Itu sebabnya roh ketakutan itu karena bukan berasal dari Tuhan, yaitu berasal dari si jahat. Ya, itu berasal dari si jahat. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya tidak seharusnya kita itu hidup dalam ketakutan. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kalau Tuhan Yesus yang bertata di dalam hati kita, maka seharusnya hidup kita itu tidak dikuasai oleh ketakutan. Jadi sekalipun berada di tengah dunia yang penuh tantangan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Nah, pertanyaannya, why ya? Mengapa demikian? Nah, kita akan jawab bersama-sama. Yang pertama, saudara, alasannya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada di dalam saudara dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Gitu. Karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu jauh melebihi dari segala yang terjadi saat ini. Melebihi pandemi COVID-19 ini dengan segala dampak yang dihasilkannya. Oh, roh Tuhan itu jauh lebih besar. Kalau orang berkata virus ini mengerikan, betul saya katakan ini virus ini mengerikan. Dan kita tidak boleh main-main dengan virus ini, saudara. Tidak boleh main-main. Karena saya mengalami sendiri. Bagaimana teman saya meninggal karena COVID ini, bagaimana penyebarannya itu begitu masif, begitu cepat, ya, membuat orang itu cepat sekali mengalami kelumpuhan dan lain sebagainya. Namun demikian, saudara, kebenaran firman Tuhan mengatakan roh Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupan saudara dan saya itu jauh lebih besar. Sehingga kita tidak boleh takut yang berlebihan dengan yang namanya pandemi COVID-19 ini, saudara. Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita untuk kita bisa menghadapi COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diharapkan tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kalau kita takut, itu artinya kita menyerah dengan keadaan ini, tidak meyakini bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bukan berarti ya kita mengikuti sebuah aliran gereja, ya. Saya ceritakan di satu daerah itu ada sebuah gereja, saya tidak sebutkan ya denominasinya apa. Jadi pada saat mereka ibadah, itu ibadah seperti biasa. Ya, mereka tidak ada yang pakai masker, ya, mereka tidak ada yang cuci tangan, ya, mereka tidak ada yang namanya jaga jarak, ya. Ya, pujian penyembahan firman Tuhan, ya, semuanya itu disampaikan begitu luasa seperti seakan-akan tidak ada pandemi, saudara. Dan pendetanya mengatakan kita tidak perlu takut dengan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya aman, tidak ada yang akan kena COVID-19, saudara. Dan mereka berkata demikian. Namun apa yang terjadi? 1 minggu berikutnya, saudara, ada beberapa jemaat mereka yang terpapar COVID-19. Ya, saudara-saudara, itulah kesombongan rohani, saudara, yang muncul. Ya. Kita seakan-akan beriman kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan. Nah, hati-hati, saudara, dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi protokol kesehatan harus tetap dilakukan, ya, harus taat. Jadi meskipun roh Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, ya,
Bukan berarti kita tidak taat aturan, ya. Jadi kita harus tetap taat kepada aturan yang ada saat ini. Nah, itu sebabnya mari kita boleh belajar untuk kita bisa memanage ya ketakutan yang muncul, ya, sebab roh Tuhan itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, dan itu sudah dipercayakan kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudara, ada janji penyertaan Tuhan, ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 jelas, ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janji penyertaan Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Untuk kita tidak perlu takut, saudara. Untuk kita tidak perlu takut. Kita bisa mengatasi ketakutan ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sudah taat dengan yang namanya protokol, kalau kita sudah taat dengan yang namanya aturan, saudara, lalu Tuhan tetap izinkan kita kena COVID, jangan menyerah, saudara. Karena kalau sudah kena COVID bukan berarti akhir dari semuanya, saudara. Coba saudara baca, ya, dari data yang ada antara yang meninggal dan yang sembuh, saudara, itu lebih banyak yang mana? Yang meninggal atau yang sembuh, saudara? Yang sembuh, saudara. Ya, puji Tuhan, jemaat yang kami layani di pos PI kami, yang awalnya positif, ya ketika dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Batu, akhirnya bisa sembuh, saudara. Bisa sembuh. Swabnya bisa negatif. Meskipun dia saat ini harus isolasi mandiri dulu selama 10 hari. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu semua, bukan berarti Tuhan itu membiarkan kita. Bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita. No, tidak, saudara. Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, saudara. Tuhan pasti menepati janjinya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi di saat kita dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja atas kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga di balik itu, saudara, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Kemarin saya baru saja menghubungi salah satu ex-pegawai Rumah Sakit Baptis Batu yang dinyatakan positif bersama dengan anaknya, saudara. Anaknya masih kecil, ya masih kecil SD, kelas 6, ya. Jadi mereka satu keluarga positif COVID, saudara. Suami istri dan anaknya satu-satunya positif COVID. Dan mereka tidak boleh tinggal di rumah, tetapi mereka ditempatkan di hotel. Salah satu hotel di Kota Batu, saudara. Ketika saya telepon, bagaimana kondisi Anda dan keluarga? Mereka mengatakan, aneh Pak, saya ini sehat. Saya ini tidak merasakan gejala apapun, tapi kenapa? Hasilnya positif. Tapi ketika saya masuk di shelter, saya menjadi tahu rencana Tuhan. Karena di sini saya ditempatkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan ini kesempatan bagi saya untuk bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kondisi positif itu tidak menjadi halangan buat mereka untuk beramanat agung, saudara. Mengapa mereka bisa itu? Karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Justru sakitnya itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, ini kisah nyata, saudara. Dan sampai saat ini mereka masih di hotel itu. Di hotel itu. Nah, jadi saudaraku, ini kebenaran yang harus kita pegang dalam hidup kita. Bahwa janji penyertaan Tuhan itu bukan hanya dongeng. Bukan hanya isapan jempol. Tapi betul itu. Betul, saudara. Itu sesuatu yang nyata. Sesuatu yang real. Dan mari kita hidupi dalam
kehidupan kita. Jadi ada dua alasan mengapa kita tidak perlu takut, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua adalah janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan, saudara, yakini saja. Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya, damai sejahtera yang penuh harapan. Kalaupun kita mengalami kesulitan, pasti Tuhan kirimkan orang-orang yang baik yang akan bisa menolong, mendampingi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita itu sesungguhnya takut? Yang membuat kita takut itu karena hidup kita jauh dari Tuhan. Semakin kita meninggalkan Tuhan dan hidup kita jauh dari hadirat-Nya, semakin kita hidup dalam ketakutan. Sebaliknya Alkitab menyatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, itu tidak ada yang dapat melawan kita. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan, saudara, untuk kita menjadi takut. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, 1 Korintus 2:9 katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang membuat kita takut itu karena hidup kita jauh dari Tuhan. Kalau hidup kita dekat sama Tuhan, tidak ada, saudara, yang kita takutkan. Ketakutan itu bisa kita atasi. Ketakutan itu bisa kita manage dengan baik, saudara. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan semakin takut. Ya, kita akan semakin takut. Dan kita merasa bahwa semuanya ini adalah akhir dari segalanya. Tapi sebenarnya tidak. Ini adalah awal di mana kasih Tuhan itu harus dinyatakan. Yang kedua, saudara, apa yang membuat kita takut, saudara, ya? Hidup dalam ketidaktaatan, saudara. Karena kita tahu sudah melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa pun menjadi takut, ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Mengapa mereka takut? Karena mereka hidup dalam ketidaktaatan, saudara. Jadi ketika kita tidak taat itu membuat kita menjadi takut, saudara. Jadi yang pertama karena hidup kita jauh dari Tuhan, yang kedua karena hidup dalam ketidaktaatan. Nah itu sebabnya kita harus menjadi orang yang taat. Sebab ketaatan itu mendatangkan berkat, saudara, dari Tuhan. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan dan taat kepadanya, saudara, kita pasti dijaga oleh Tuhan. Seperti biji matanya Tuhan sendiri, saudara. Kita taat aja. Apapun yang dianjurkan, lakukan saja, saudara. Lakukan saja. Lakukan saja. Kalau kita belajar taat, saudara, itu kita nggak akan rugi. Nggak akan rugi, saudara. Ya, biasanya manusia itu kan cari untung dan ruginya, saudara. Kalau rugi, ya nggak dilakukan, tapi kalau untung, ya dipilihkan begitu. Tetapi yakinlah kalau kita hidup dalam ketaatan, saudara, dan saya nggak akan rugi, saudara. Dan ketika kita hidup dalam ketaatan, saudara dan saya tidak akan takut ya dalam menghadapi semua situasi ini. Saudara-saudaraku, ketika saya melayani di rumah sakit, mau tidak mau, ketika pelayanan itu harus berubah, maka kami harus taat. Kalau dulu kami ya bertemu langsung dengan pasien, sekarang nggak bisa. Kami bertemu pasien lewat online, ya, lewat online. Meskipun lewat online, saudaraku, kami tetap protokol kesehatan. Ya, pakai masker, pakai hair cap gitu ya. Tetap mata ini ya dilindungi kalau enggak pakai kacamata ya. Cuci tangan juga demikian. Enggak boleh keluyuran kan gitu. Kalau dulu bisa masuk ke tempat satu ke tempat yang lain, sekarang enggak boleh kan gitu. Nah, kalau saya menganggap itu sebagai beban, saudara, itu merugikan saya. Enggak ada keuntungan buat saya. Tapi
Tetapi kalau saya memandang itu, ketaatan itu sebagai berkat akan berbeda, saudara. Karena saya melihat itu semua justru melindungi kami supaya terminimalisasi terpapar COVID-19 ini. Nah, itu ya. Jadi itu yang Tuhan percayakan. Jadi kita harus hidup dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya sebagai kesimpulan ya, renungan hari ini, saya sudah berjanji kepada Pak Mesak untuk tidak lama. Kesimpulan, jadi yang pertama, oleh karenanya janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, mari kita hidupi firman Tuhan ini, saudara. Yesaya 41 ayat 10. Di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk, sekalipun yakinlah kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan beserta kita dan penyertaannya itu sungguh sempurna, saudara. Agar kita tidak takut, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang, saudara. Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman, rasa aman bagi kita. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah jaminan kita untuk tidak takut di segala situasi. Ya, tempat saya tinggal berada di Kota Batu, Desa Telekung ini, saudara, itu dinyatakan zona merah, saudara. Ya, ada beberapa keluarga yang dinyatakan positif COVID, saudara. Namun ya kami tenang-tenang saja. Mengapa? Karena kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk dekat sama Tuhan. Karena ketika kami belajar untuk taat, kami belajar untuk dekat sama Tuhan, pasti Tuhan nolong kami. Pasti Tuhan mampukan kami. Justru kami bisa dipakai Tuhan untuk menolong mereka yang mengalami COVID tersebut. Bergandengan tangan dengan teman-teman yang lain menjadi berkat buat mereka. Di saat mereka diisolir, di saat mereka dikucilkan, di saat mereka ya dipandang negatif, tapi bagaimana kita tetap mampu bisa melayani mereka, tetap bisa mendoakan mereka, tetap bisa memberkati mereka. Hanya kedekatan dan ketaatan kepada Tuhanlah yang memampukan kita untuk tidak perlu takut. Jadi dekat dan selalu taat kepada Tuhan itu menjadi bagian yang penting yang harus kita kerjakan dan lakukan ya. Jangan takut oleh karena Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sudah hamba-Mu bagikan. Ampuni kami ketika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh menghidupi firman-Mu, dan dengan kami menghidupi firman-Mu, maka justru dalam kondisi yang sulit ini, hidup kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami tidak perlu takut oleh karena Tuhan menyertai kami. Oleh karena Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kami, bagaimana kami harus berpikir, bagaimana kami harus bertutur kata, dan bagaimana kami harus bertindak. Kiranya Tuhan menolong campuran memberkati seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang, supaya semuanya diberikan imunitas tubuh yang kuat, diberikan antibodi yang kuat, dimanapun mereka berada. Ketika mereka tinggal di zona merah, ketika mereka tinggal di zona kuning, ketika mereka tinggal di zona orange, atau mereka tinggal di zona hijau, yang itu juga tidak menjamin. Tetapi janji penyertaan-Mu itu menjamin kami. Janji perlindungan-Mu itu menjamin kami. Sehingga kami belajar untuk dekat dan taat kepada Tuhan, dan semua keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang semuanya dijauhkan dari paparan COVID-19 ini.
dan semuanya boleh diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Elias.